Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri mantan masih jodohmu meski dia sudah menikah dengan orang lain. Ya. Nah, jadi sering orang bertanya-tanya, mantan sudah menikah nih dengan orang lain, apakah dia masih bisa berjodoh dengan saya? Tentu ada orang yang kemudian akan berkomentar, "Lah, ngapain mikirin mantan lagi? Kan dia sudah punya orang lain," ya. Ya, tentu orang bebas ya untuk punya pendapatnya masing-masing ya. Karena pendapat itu dibangun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman hidup masing-masing ya. Orang yang mungkin tidak pernah dikhianati oleh seseorang tentu akan punya pendapat, sudah lupakan saja mantan. Ya, dia sudah milik orang lain. Tetapi ketika orang punya pengalaman mencintai seseorang, habis-habisan mencintainya, tapi kemudian karena sesuatu dan lain hal, mereka gagal menikah, sementara hati sudah terlanjur mencintai, tentu yang punya pengalaman seperti ini akan masih menyimpan harapan untuk bisa kembali bersama dengan mantannya lagi. Nah, jadi ya, apakah ketika orang menikah itu tanda bahwa dia jodoh sejatinya? Misal ketika kita datang jagong manten, kadang kita bertanya-tanya, ini pesta pernikahan semewah semahal ini, kira-kira ini pengantennya akan bertahan berapa lama? Ya, bertahan hingga tuakah atau hanya bertahan beberapa bulan saja? Karena ya sering seperti itu zaman sekarang. Kita datang ke pesta pernikahan, setelah dapat anak satu pengantennya bercerai. Ya. Maka saya itu kalau khutbah nikah atau memberikan pengajian manten ya, orang menyebutnya sebagai ular-ular manten itu kadang-kadang rasanya itu agak beban juga ya. Nah, kita kan diminta untuk membacakan atau memimpin doa untuk pengantin itu ya. Ini kalau sampai nanti pengantinnya bercerai kan rasanya jadi tidak enak juga tuh ya. Walaupun alhamdulillah seingat saya sampai hari ini yang saya ngisi ular-ular manten atau khutbah nikah kemudian memimpin doa dan seterusnya itu, seingat saya rumah tangganya semuanya masih baik-baik saja. Ya, saya bersyukur itu ya. Karena kalau sampai pengantinnya bercerai, gimana tuh rasanya? Ya, nerima honor untuk khutbah nikah, kemudian membacakan doa, tahu-tahu pengantinnya setahun bercerai, kan jadi beban tuh. Nah, jadi gitu. Jadi zaman sekarang orang sering datang ke resepsi pernikahan atau acara pernikahan, pesta pernikahan atau walimahan, dia bertanya-tanya ini pengantin akan bertahan berapa lama. Jadi kalau mereka menikah, setelah itu dapat anak satu, mereka bercerai. Ya, kira-kira pernikahannya bertahan 1,5 tahun atau 2 tahun. Artinya jodoh mereka ya selama 2 tahun itu. Ya, bisa kembali bersama lagi. Ada yang bisa kembali bersama lagi setelah bercerai, ternyata balik dan bertahan hingga tua. Tapi ada juga yang kemudian betul-betul berpisah permanen, masing-masing menikah dengan orang lain. Ya, artinya jodohnya selama 2 tahun itu. Jadi orang yang menikah belum tentu orang yang dia nikahi itu adalah jodoh sejatinya.
Artinya, ketika misal mantan menikah dengan orang lain, apakah masih ada kemungkinan kita berjodoh dengan dia? Masih ada. Yang penting selalu saya ingatkan, kalau mantan kita sudah menikah dengan orang lain, kita harus menjaga jarak. Kalau perlu menjauh, ya. Jangan sampai kehadiran kita sebagai tempat curhat atau apapun lah kemudian dianggap sebagai sumber rusaknya rumah tangga mereka. Ya. Karena apa? Karena masyarakat tidak ada yang mau peduli kalau mantan itu sesungguhnya direbut dari kita. Yang mereka tahu bahwa dia sudah menikah, kalau kita tetap masuk, berkomunikasi, kontak, dan seterusnya, maka kita yang akan disebut sebagai perusak rumah tangga orang lain. Kita yang akan disebut sebagai orang ketiga. Nah, maka sekarang yang kita lakukan adalah menjauh. Ya. Nah, apa ciri-cirinya ketika mantan ini masih jodoh kita meskipun dia sudah menikah dengan orang lain? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, ciri-cirinya ketika mantan itu masih jodoh kita, yang kita rasakan, kita masih mencintainya, bukan bernafsu kepada dia. Ya, sehingga yang muncul di dalam benak kita pernikahan, berumah tangga. Ya, karena ada orang yang tetap penasaran dengan mantannya, tetapi tidak lebih dari penasaran karena faktor nafsu. Ya, ini enggak. Yang kita bayangkan adalah berumah tangga. Ya, hidup rukun bahagia bersama dengan mantan. Nah, itu namanya cinta yang murni. Dan ketika cinta ini yang kita rasakan, itu adalah pertanda bahwa mantan insya Allah apapun posisinya pada saat ini masih jodoh kita. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Yang kedua, tentu kita berdoa agar mantan kembali, ya tidak? Dan doa kita itu adalah doa yang betul-betul kita yakini akan terkabul. Tidak ada keraguan sedikit pun. Orang bilang sudah lupakan, kita senyumi saja. Orang bilang mantan sudah bahagia, kita senyumi saja. Tidak ada perubahan di dalam hati kita. Kita sangat yakin jika mantan ini jodoh kita, kita sangat yakin jika mantan ini akan balik, jika mantan ini adalah jodoh sejati. Bukan sekedar jodoh setahun 2 tahun, tetapi jodoh sejati yang akan menua bersama kita. Ya, maka itu adalah kunci bahwa doa kita terkabul. Keyakinan yang ada di dalam hati kita itu adalah tanda bahwa doa kita akan terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu doa min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling.
Dan ciri-cirinya yang ketiga, kita tidak pernah memikirkan pernikahan mantan. Kita beraktivitas normal, tidak pernah ngintip media sosial mantan, tidak pernah tanya-tanya tentang mantan kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya, tidak pernah. Ketemu pun dengan mereka tidak pernah. Sebelum tidur, kita juga tidak pernah membayangkan mantan, menghayalkan mantan, dan seterusnya. Tapi, ya, kita sering bermimpi menikah dengan mantan. Mau tidur, kita wudhu, kita berdoa. Artinya, mimpi kita tidak bisa ditembus oleh setan. Karena mimpi itu kan ada 3. Yang pertama adalah kabar baik dari Allah. Mimpi yang baik itu adalah kabar baik dari Allah. Yang kedua, mimpi karena pikiran, karena kita sering melamun, menghayalkan mantan. Dan yang ketiga, mimpi yang godaan dari setan. Nah, kita berdoa sebelum tidur, artinya mimpi kita tidak bisa diganggu ataupun ditembus oleh setan. Kita juga tidak pernah memikirkan mantan, artinya mimpi itu tidak berasal dari pikiran kita. Insya Allah, apa yang menjadi mimpi itu adalah kabar baik dari Allah. Nah, sering kita mendapatkan mimpi menikah dengan mantan. Maka kalau 3 ciri-ciri ini kita rasakan, meski mantan sudah bersama orang lain, akan ada jalannya mereka berpisah, tapi perpisahannya bukan karena faktor kita. Bukan karena gangguan yang kita buat, bukan. Tetapi perpisahan mereka natural karena faktor mereka sendiri. Dan setelah mereka berpisah, insya Allah mantan akan dipertemukan kembali dengan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.